Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah Medan Elektromagnetik ya. Nah, sekarang kita akan bahas kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang gaya pada muatan magnetik, sekarang yang kita bahas adalah tentang torsi. Apa itu torsi? Torsi itu sebetulnya masih sama kayak gaya, cuman bedanya kalau gaya biasanya kan dia berfungsi untuk memindahkan atau menggerakkan posisi dari muatan atau dari suatu benda. Nah, kalau torsi itu dia akan membuat si benda tersebut menjadi berputar. Jadi gayanya itu berfungsi untuk memutarkan si benda yang kita tinjau kayak gitu. Nah, misalnya kalau berhubung kita lagi membahas tentang magnetik torsi, jadi dia dipengaruhinya oleh medan magnet. Jadi misal kita punya medan magnet nih ke arah, ini anggap aja dia lurus ya, ke arah sana. Nah, terus kita nyimpen deh ada partikel di sini, anggap aja kita punya magnet di sini ya. Nah, terus magnet yang di sini karena dia ada pada medan magnet yang arahnya ke arah sana, dia otomatis akan ikut bergerak juga ke arah sana, muter-muter gitu. Jadi gayanya tuh si ininya dia nggak akan pindah tempat, tapi dia akan menyebabkan gayanya tuh membuat dia muter-muter ya. Jadi sebelah sini dapat gaya yang ke atas dan sebelah sana dapat gayanya ke bawah. Kayak gitu, kebayang nggak? Jadi kayak yang muter-muter kayak gitulah si torsinya. Jadi fungsinya torsi magnetik itu untuk memutarkan si loop ini atau si benda yang ada pada daerah yang dipengaruhi oleh suatu medan magnet. Kayak gitu. Nah, rumusnya apa secara matematis? Secara matematis rumus dari torsi, kalau misalnya kita punya dulu di fisika, T kan sama dengan F dikalikan dengan L ya. Nah, kalau di sini kita juga sama punya rumusnya T sama dengan R dikrosskan dengan F. Di sini L-nya berubah menjadi R. R itu adalah lengan momen, dan juga karena dia vektor, berarti kita akan dikalikan dengan menggunakan cross product. Kayak gitu. Lengan momen itu apa? Dia adalah jarak antara gaya yang satu untuk naik ke atas gayanya, yang kedua gayanya yang ke bawah gini kan. Berarti nanti dia bakal muter gitu si ini nih, si partikel ininya. Ini adalah R-nya nih, jaraknya. Gitu. Satuannya apa? Satuannya Newton meter, sama kayak torsi pada umumnya. Gitu. Kebayang nggak tuh bentukannya? Kalau nggak kebayang, nih ada gambar yang lebih bagus. Kayak misal nih kita punya medan magnet ya, kayak gini, ke arah B-nya ke arah sana. Terus kita nyimpen suatu loop yang ada arusnya, loop ini yang tengah sini. Nah, dimana dia punya lebarnya sebesar W dan juga panjangnya sebesar L. Kayak gitu. Terus ini kita kasih tulisan, kasih nama lintasan 1, 2, 3, dan 4. Nah, akibat adanya torsi tadi, si partikel ini kan dia pasti kena gaya. Nah, gayanya ini bukan gaya yang membuat si partikel ini jadi pindah lokasi ke sebelah sana. Jadi ada di sini misalnya. Enggak, tapi torsi itu menyebabkan si partikel kita akan muter-muter atau bergerak terhadap sumbu Z ini. Kayak gitu, paham ya? Jadi yang sebelah sini dia akan naik ke atas, terus yang sebelah sini gayanya turun ke bawah, kayak gitu. Ya terus aja muter-muter. Kayak gitu. Nah, untuk tahu untuk lihat kenapa sih kok dia kan dapat gaya, tapi kok kenapa dia nggak bisa bergerak ke sebelah sini? Nah, kita bisa lihat dari gaya pada loop ini, hasilnya berapa. Nah, gaya kan tadi rumusnya di video sebelumnya adalah ideal cross B ya, kayak gini. Nah, kita lihat lagi nih, kita coba hitung gaya untuk setiap lintasan. Nah, di sini kenapa kita cuma pakai lintasan 2, 3 dan lintasan 1, 4, 1, 4, 1? Karena untuk lintasan 1, 2 ke arah sana, lintasan 3, 4 yang ke arah sana, dia antara DL dan juga dengan B-nya arahnya sama ya kan. Jadi kalau kalian crosskan antara DL dan B-nya, nanti akan menghasilkan sin 0 kan ya, karena kan arahnya sama antara DL sama B. Sin 0 ini berapa? Sama dengan 0 kan. Nah, makanya gaya pada lintasan 1, 2 dan lintasan 3, 4 itu sama dengan 0. Ini ya, 1, 2 dan 3, 4 dia bilang tidak ada gaya. Ya, kita hanya punya gaya pada lintasan 2, 3 dan lintasan 4, 1. Berapa besar gayanya? Pakai rumus tadi. Harusnya di sini kita punya I ya. Jadi di sini ada I. Terus DL-nya untuk yang lintasan 2, 3 ke arah sana itu adalah ke arah sumbu Z ya kan. Jadi adalah DZ AZ
dan di-crosskan dengan B-nya. B-nya itu ini sebetulnya dia ke arah Y mungkin ya, cuman kita tulis aja ini di-crosskan dengan B. Nah, yang kedua, yang arah atau lintasan 41 itu dia DL-nya ke arah bawah sebetulnya, ke arah Z tapi arah minus. Nah, kalau kita mau tetap bikin ini positif dari ZAZ-nya, maka batasnya itu dibikin dari sini ya, dari atas sini, dari L berarti ya sampai titik 0 sini. Itu dari L sampai 0 di-crosskan dengan B. Nah, berhubung kita tahu nih hasil integral ini kan pasti menghasilkan suatu Z ya, dimana kalau yang sebelah sini Z-nya berarti dari 0 sampai L, kalau yang sebelah sini Z-nya itu dari kebalik, ini dari 0 sampai L, kalau yang sebelah kanan dari L sampai 0. Ini dijumlahin gitu. Ntar kalau kita jumlahin, ini kan yang sebelah sini ngehasilin L ya kan, ditambah yang sebelah sini menghasilkan minus L. Nah, kalau kita jumlahin kan dia sama dengan 0 ya. Jadi sebetulnya kita bisa dapat nih gaya di partikel ini akibat medan magnetnya ini dia sama dengan 0. Artinya gayanya ini dia nggak akan menyebabkan si loopnya ini akan pindah tempat, karena kan gaya keseluruhannya sama dengan 0 kan. Tapi dia hanya akan menyebabkan si loop ini hanya muter-muter di titik tempatnya dia gitu, pada sumbu dia kayak gitu. Paham ya kenapa dia gayanya ini dapatnya gaya torsi, karena gaya keseluruhannya, gaya totalnya saat kita hitung dia sama dengan 0, sehingga gaya pada loop ini yang mempengaruhi loop ini hanya gaya torsi, gaya yang membuat loopnya menjadi muter-muter kayak gitu pada sumbu yang tetap ya, tetap di sini. Nah, terus ya kita bisa lihat secara keseluruhan tidak ada gaya yang diberikan pada loop sehingga dia tidak bergerak ya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau cari berapa torsi yang dihasilkan, kita kan di sini torsi butuh T sama dengan R cross F ya kan. Kita cari F F0 ini dia sebetulnya berapa sih? Nah, F0 nya kita anggap karena pada satu lintasan ini kan DL nya tetap dan B nya pun tetap ya atau uniform, jadi kita bisa dapat F nya itu atau F0 nya itu adalah I kali L kali B kayak gini magnitudenya ya, IBL untuk F. Nah, kalau kita mau cari torsi, kita bikin si gambar ini nih, kan awalnya W nya ke sini ya, terus kita gambar ulang menjadi W nya ke arah atas. Jadi kita bisa dapat gaya di titik yang sebelah sini, titik 2 kan dia sebenarnya ke bawah ya F0 nya, di titik 1 F0 nya ke atas. Atau kita dapat juga di sini, ini adalah untuk F2, untuk titik 2, ini adalah untuk titik 1 kayak gitu. Nah, dari sini kalau misal ternyata si ini kan loopnya kan miring ya, berarti kan arah normalnya dia kan bukan ke arah B ya, tapi agak miring gini juga. Nah, dimana misalnya nih si arah normalnya si loop kita ini dia membentuk sudut alfa nih dengan si arah medan magnetnya. Nah, nanti kita bisa dapat si torsinya ini magnitudenya akan sama dengan, kalau dianggap R-nya itu adalah W, jarak antar R-nya itu W, itu dapat kayak gini. Kenapa kayak gini? Gini. Jadi kan T kan sama dengan R cross F ya kan. T itu sama dengan R di-crosskan dengan F gitu. Nah, berhubung R di sini adalah W untuk kasus kita ini, kita anggap berarti R ini adalah W ya kan, di-crosskan dengan si F. F-nya ini dia kan arah normalnya ke arah sana ya. Nah, kalau kita bikin dia searah dengan si B ke arah sini kan, kalau cross kan berarti ada sin ya kayak gitu. Jadi kita punya W, di sini ada F-nya juga, magnitud si F-nya F0 dikaitkan dengan sin alfa itu. Jadi ntar kalau kita utak-atik bentuknya dipindahin F-nya ke depan jadi kayak gini. Magnitudnya adalah F0 W sin alfa. F0 nya ini apa? Kayak yang sebelumnya F0 adalah IBL. Jadi kita rubah di sini. F-nya IBL atau BIL dikali dengan W sin alfa. Nah, terus karena L kali W kan dia S ya. Karena kan nih panjangnya adalah L, lebarnya adalah W. Jadi kalau kita kalikan sama aja kayak luasnya ya, luas permukaannya. Jadi L kali W ini sama aja kayak S. Jadi kita bisa dapat magnitud torsinya adalah B kali I kali S kali sin alfa. Kayak gitu. Nah, ini baru magnitudnya nih. Nah, biar persamaan kita bisa digeneralisir untuk vektor, berarti kita harus mencari suatu operator
yang bisa digunakan untuk vektor, ya kan? Nah, di sini berhubung ada sin alfa kan hubungannya dengan perkalian cross, ya kan? Makanya kita mendefinisikan suatu perkalian cross. Perkalian crossnya dari apa dengan apa? Otomatis yang pertama antara B, ya kan, di sini ada B dengan si IS ini. IS-nya ini apa? Kalau misalnya kita mendefinisikan suatu variabel, ada momen dipol magnetik, dia adalah IS dengan arahnya arah normal, maka nanti plasma antar si ini akan berubah menjadi ini, M cross B, dimana M-nya adalah IS, ya kan, arus dengan luas permukaan yang arahnya arah normal, kayak gitu ke sini. Jadi si ini tuh adalah M-nya tuh ke arah sini. Nah, terus karena kita mau mencari yang searah dengan B, berarti kita crosskan, ya kan, agar arah vektornya sama gitu ke arah B. Di-crosskan sehingga menghasilkan ini ada sin alfa. Jadi secara umum kalau kita mau cari torsi dari suatu vektor, itu sama aja kayak M cross B. M-nya itu apa? M-nya adalah momen dipol magnetik. Besarannya segimana? Adalah I dikalikan dengan S dikalikan dengan arah vektor normalnya. Kayak gitu. Paham ya? Ini untuk rumus torsi. Selanjutnya si magnetic dipole ini, momen dipol magnetik dipakai untuk apa? Tentunya untuk menentukan magnetic dipole. Di elektrostatik masih ingat ya, ada yang namanya electric dipole, yaitu adalah antara muatan satu dengan muatan lainnya. Nih, kan ada jarak nih D. Dia disebut sebagai electric dipole. Nah, kalau di magnetostatik kita punya juga yang namanya magnetic dipole. Magnetic dipole itu apa? Dia lebih ke arah ini, magnet batang ataupun filamen arus gitu. Jadi kalau kalian punya filamen arus atau punya ya elemen arus, dia bisa dibilang sebagai magnetic dipole. Kayak gitu. Nah, untuk cari magnetic dipole ini pengaruhnya kemana, itu kita bisa lihat dari cari dulu nih potensial magnetiknya. Jadi tadi kan kita dapat nih ya momen dipol magnetik M. Nah, dia dipakainya untuk apa? Dia bisa dipakai untuk mencari potensial magnetik dan juga densitas flux magnetik. Gimana caranya? Kita lihat tinjau sebentar dulu untuk tinjau sekilas tentang potensial magnetik. Kalian masih ingat rumusnya itu apa? Rumusnya tuh ini ya, untuk potensial magnetik. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat di slide sebelumnya. Misal kalian punya filamen ini nih, filamen arus kayak gini. Nah, filamen kayak gini kan dia disebut juga sebagai magnetic dipole. Kalau dia magnetic dipole, sebenarnya otomatis kita bisa mendefinisikan bahwa dia itu punya yang namanya momen dipol magnetik, gitu kan. Nah, terus dari yang ini, dari yang DL dari filamen arus ini, misal kita mau cari dulu nih potensial magnetik di titik P. Caranya gimana? Bisa pakai rumus yang ini. Nah, gitu. Terus saat R-nya dianggap jauh lebih besar dibandingkan ininya, jari-jarinya, kita bisa dapat bahwa A itu adalah kayak gini. Ini kalian nggak apa sih, nggak usah harus nurunin, cuma kalau mau turunin bisa dicoba diturunin ya. Nah, ini tadi kan kita dapat ya bahwa M itu adalah IS arah normal. Sebelah sini kita punya nih I pi A kuadrat, kan dia adalah I kalikan dengan S, ya kan. Nah, ini sin tetanya ini dianggap aja dia adalah sudut yang menyebabkan arah normal dari si apsinya. Jadi kita bisa rubah sebelah sini menjadi M, di-crosskan dengan AR-nya kayak gitu. AR-nya itu area yang ke arah sana ya. Jadi kita bisa dapat potensial magnetik di titik P sama aja kayak mu 0 dikalikan dengan M cross AR per 4PR kuadrat. M-nya itu apa? M-nya adalah I kali S kali arah normal. Berhubung di sini adalah filamennya berupa lingkaran, makanya S-nya itu adalah pi A kuadrat, ya kan, luas lingkaran. Jadi kita punya M-nya adalah I pi A kuadrat, dan arah normalnya kemana? Ini kan lintasannya filamennya di bawah, ya kan, berarti dia arah normalnya ke atas ini, berarti dia ke arah AZ, kayak gitu. Nah, terus AR-nya itu ke mana? AR-nya otomatis ke sana ya, bisa kita cari pakai selisih R gitu kan, kayak biasa cari-cari AR. Nah, di sini kalau kita crosskan antara arah normal, kan arah normalnya ke arah AZ ya, kan M ini arah normalnya ke arah AZ. Kalau kita crosskan dengan si AR, kita bisa dapat sudut ini, sin theta arahnya arah besi. Makanya sebelah sini ada sin theta arah besi. Sebetulnya dia itu adalah merupakan hasil perkalian dari arah normal si AZ-nya dikalikan terhadap atau di-crosskan terhadap AR, arahnya untuk titik P ini, kayak gitu. Terus untuk mencari densitas flux magnetik,
Karena kita udah dapat yang ini, M cross air ini, kita bisa cari densitas flux magnetik pakai rumusnya ini, yang B sama dengan del cross A, ya kan, curl dari A. Ini kalau misalnya kita uraikan, nanti kalian bakal dapat kayak gini nih. Jadi kalian di-crosskan aja nih si A yang ini, ntar kurang lebih bakal kayak gini bentukannya. Nah, dari sini sebenarnya saya cuma mau nunjukin bahwa antara dipol pada elektrik dan juga dipol pada magnetostatik itu sama sebetulnya, hampir sama. Jadi kalau misalnya di elektrik kan kita bisa mencari dipol itu kan sama aja kayak muatan ya. Kalau kita punya titik P, kita bisa ngeliat nih pengaruh dari si dipol ini. Untuk V-nya bisa dapat kayak gini, dan E-nya itu adalah segini untuk yang di elektrik atau di elektrostatik. Nah, kalau di magnetostatik, berhubung kita nggak bisa punya yang namanya magnet monopol, nggak punya muatan yang terisolasi gitu kan, berarti nggak akan ada yang namanya ini dipolnya atau monopolnya. Jadi V dan E nya itu akan sama dengan 0 untuk yang magnetostatik, kalau emang untuk di satu muatan doang. Nah, tapi kalau misalnya kita punya dua muatan, untuk di elektrostatik kan masih inget ya, ada yang bentukan kayak gini yang dulu pernah saya turunin nih, kan ntar bisa dapat rumus V sama E nya tuh kayak gini. Nah, kalau di magnetostatik dia juga sama nih, karena filament kita ngelingkar kayak gini, otomatis muatan di sini kan punya pasangannya ya, misalnya muatan sebelah sini gitu. Jadi kita bisa cari dipolnya tuh kayak gimana, pengaruh dari dipol ini kayak gimana. Nah, setelah tadi dicari, ternyata kita bisa dapat kayak gini. Jadi kalau misalnya di elektrostatik kita punya potensial V yang hubungannya kayak gini, kalau di magnetostatik kita punya potensial magnetik juga, besarnya adalah segini. Kalau kita lihat sih sebetulnya bentukannya nggak beda jauh ya. Bawahnya di sini 4pi epsilon 0 r kuadrat, sebelah sini adalah 4pi r kuadrat. Terus yang ini kita punya Q cos theta, yang sebelah sini kita punya mu 0 m sin theta, kayak gitu. Nah, terus kalau untuk yang B-nya atau yang medan magnetnya itu kayak gini, mu 0 m per 4pi r kuadrat dikali 2 cos theta tambah sin theta. Di sini bisa dilihat ya, bentukan rumusnya sama ya kan. Cuman bedanya sebelah sini adalah mu m per 4pi r kuadrat. Kalau yang di elektrostatik kita punyanya Qd per 4pi epsilon r pangkat 3. Oh, ini r pangkat 3 juga nih. Kayak gitu. Jadi intinya kalau antara dipol pada elektrostatik dengan dipol pada magnetostatik itu sebetulnya nggak beda jauh, atau sama lah ya prinsipnya, cuman bedanya nanti di variabel-variabelnya aja yang beda. Nah, sedangkan kalau untuk monopol di elektrostatik dia masih bisa ada monopol. Kalau di magnetik dia nggak bisa ada yang namanya monopol ya kan, karena nggak akan ada magnet yang punya satu kutub kayak gitu, paham ya? Nah, terus ini materi terakhir. Jadi misal nih kita punya magnet batang. Tadi kan kalau dipol magnetik itu bisa berupa filamen arus kayak gini, terus bisa juga berupa magnet batang ya. Nih, bisa berupa magnet batang atau filamen arus. Nah, kalau untuk yang filamen arus tadi udah dijelasin, sekarang tentang yang magnet batang. Misal kita punya medan magnet nih ke arah sana, terus kita punya magnet batang di sini. Magnet batang kan di sini pasti ada muatan plusnya, di sini ada muatan negatifnya ya kan. Anggap aja dia lebarnya adalah L nih, si magnet batang ini panjangnya. Nah, kalau kita mau cari berapa torsinya dia, torsi kan sama dengan M dikrosskan dengan B ya kan. M itu apa? M itu adalah kalau untuk di momen dipol batang sama aja kayak QM dikalikan dengan L. Muatannya dia dikalikan dengan jaraknya ini berapa, karena kan di sini nggak ada arus ya kalau untuk magnet batang. Jadi M-nya adalah QM kalikan dengan L, dan B-nya adalah B yang ini yang ada di soal sini. Jadi torsinya untuk magnet batang itu sama aja kayak QM dikalikan dengan L dikrosskan dengan B kayak gitu. Nah, sedangkan untuk gayanya itu kayak gini. Kenapa bisa kayak gini? Karena kan torsi itu sama aja kayak gaya dikalikan dengan jarak ya, jarak antar gaya itu. Jadi kalau kita mau cari gaya sama aja kayak torsi dibagi dengan L. Jadi kalau kita dapat torsinya kayak gini terus dibagi dengan L, berarti ntar bisa dapat tinggal QM dikalikan dengan B ya kan. Jadi kita bisa dapat gayanya itu pada magnet batang yang dipengaruhi oleh medan magnet B itu adalah kayak gini, F sama dengan QM dikalikan dengan B. Bentuk ini nggak asing dengan gaya elektrik, betul gak sih? Gaya elektrik kan Fe sama dengan Q dikalikan dengan E nih kalau untuk di elektrostatik. Nah, kalau di magnetostatik bentuk gaya seperti ini itu adanya pada magnet batang yang dia diletakkan pada medan magnet.
adalah suatu medan magnet kayak gini. Kita bisa dapat bentuknya F-nya ini adalah QM-nya ini muatan magnetiknya dikalikan dengan B-nya, atau B itu adalah magnetic flux density atau medan magnetnya gitu di sini. Kayak gitu. Oke, cukup sampai segini untuk yang torsi. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.